Silakan Bu Wahyuni. Ya, terima kasih. Selamat siang, Kok Suhana. Namo Ya, Buddhaya. Masih ingat Namo saya kan ya, Buddhaya. Kok Suhana ya? Miyahyo kan. Miyahyo nama lama. Wahyuni nama baru. Kok Suhana, saya mau nanya. Saya kan dari dulu ya, dari masih muda juga ya, setiap tahun tuh sering beli buku tuh di Gramedia, pengarang siapa-siapa ya. Nah, kalau sekarang kan YouTube ya, jadi YouTube, terus barusan dengar Kok Suhana. Kalau saya amati ya, dari misalnya 3 orang lah, kok nggak ada yang sama ya? Misalnya contoh, tahun ini saya dengar dari 2 orang, cukup terkenal lah bukunya di Gramedia, rata-rata laku keras gitu ya. Dia mengatakan show saya tikus ini tahun ini ciong, bahkan kalau dibikin urutannya paling bawah, boncit. Nah, tapi tadi kalau saya lihat yang ciong, nggak ada tuh show saya tuh. Nah, ini bagaimana tuh menyikapi, maksudnya kok bisa ya beda orang tuh beda sama sekali gitu loh. Apakah memandangnya dari sudut yang berbeda atau bagaimana? Makasih. Begini, saya ngerti ya. Jadi banyak sekali masyarakat umum ya itu kadang-kadang suka dibingungkan oleh aneka pendapat, aneka omongan dari orang-orang yang bergerak di bidang seperti yang saya lakukan, yaitu bidang feng shui, bidang pakce, ya itu saya ngerti. Itu juga saya juga kadang-kadang suka merasa nggak nyaman untuk menjelaskannya. Tapi gini, saya berusaha untuk tidak memposisikan diri saya itu sebagai orang lain. Yang saya bisa lakukan itu saya hanya menjelaskan dari sudut pandang saya. Jadi gini, ini saya nggak tahu apakah kamu juga ada perhatikan, sejak beberapa tahun terakhir itu banyak sekali orang yang istilahnya kesengsem untuk terjun di bidang feng shui, untuk terjun di bidang pakce. Nah, motivasi orang kan macam-macam ya, Ada orang yang fokusnya itu hanya untuk sekedar cari duit, sekedar latah, ikut-ikutan, ya kan? Nah, ini kita juga harus akui. Sama lah kayak orang kerja dagang bakmi, lihat orang lain rame, bisa tiba-tiba di samping ada buka 10 toko bakmi, ya kan? Nah, jadi sebagai orang biasa, sebagai pengamat lah, ngelihat, kamu juga harus cerdas. Istilahnya, kalau zaman dulu tuh zaman TVRI teliti sebelum membeli ya, dibilang kan, selalu kita dipesenin kan, pesan sponsor. Jadi ya kamu adakan riset sendiri. Ini orang dari mana? Tiba-tiba ujuk-ujuk jadi orang feng shui. Background dia apa? Terus kamu juga bisa tanya orang yang pernah konsultasi ke yang bersangkutan, bagaimana feedbacknya, bagaimana pengalaman mereka berkonsultasi atau mendapatkan apa. Nah, itu kamu riset sendiri. Saya nggak bisa jelasin, karena kan berarti saya juga mungkin harus ngomongin orang lain, which is saya nggak mau. Itu kan nggak cengli lah. Gitu. Nah, sama. Saya juga nggak bisa bilang, oh, ya kamu harus percaya saya. Ya, itu semua mesti pinter-pinter kamu. Saya juga sama. Kalau saya mau pakai jasa pengacara, saya mau pakai jasa arsitek, saya mau pakai jasa akuntan atau apapun, saya akan riset dulu. Saya mau tahu ini orang kualifikasinya apa. Jangan hanya karena, oh, ini orang menyebut diri dia suhu atau master atau grandmaster, kamu gampang ketipu. Jadi kayak laron ketarik sama api, akhirnya kamu kebakar. Nah, itu juga saya sadar kok, banyak sekali klien-klien yang sebelumnya pernah konsultasi sama grandmaster lah, sama master, mereka cerita panjang lebar. Ya udah, saya cuman buat masukan saya, tapi saya nggak pernah peduli ya. Maksudnya karena saya itu kenal feng shui itu bukan kemarin sore, saya udah dari SMP udah belajar. Jadi itu bukan karena saya latah ikut-ikutan orang, oh kayaknya kerja feng shui enak nih, dapat duit, diajak ngobrol, diajak jalan-jalan, dibayar pula. Enggak, saya itu karena kecintaan saya dengan ilmu feng shui. Ya, karena memang saya tertarik dengan sejarah, dengan budaya Tionghoa segala macam. Jadi saya bukannya
pakai ilmu feng shui untuk jualan barang-barang. Kan banyak tuh orang kalau konsultasi ujung-ujungnya disuruh beli patung ini, disuruh beli kelenengan, disuruh beli pernak-pernik, disuruh beli batu cincin. Saya nggak kerja begitu karena saya orang feng shui. Saya benar-benar kecintaan pribadi saya terhadap feng shui gitu. Nah, inilah yang saya selalu bilang, kalau kamu mau ngobrol feng shui sama saya 7 hari 7 malam pun saya jabanin, karena ya memang itu saya punya interest. Saya bukan cuman itu sekedar buat cari duit, enggak gitu. Makanya saya sharing semua ilmu saya di buku, di apa ya, tujuan saya begitu. Saya bukannya istilahnya belajar pakcenya pakai mesin kalkulator dihitung apa, itu kan pembohongan publik, ya kan? Kalau kamu itu ya kamu sebenarnya operator mesin loh, kamu bukannya bisa ngitung. Coba kalau mesinnya diambil, kamu bisa nggak ngitung? Belum tentu. Nah, itu banyak sekali belakangan ini terjadi. Belum lagi orang yang istilahnya baru lulus dari weekend punya hitung pakce, tiba-tiba berapa bulan kemudian udah buka kursus. Nah, kamu bisa bayangin kualitasnya bagaimana. Nah, inilah sebagai orang umum atau orang awam, kamu harus pinter. Saya tahu lah, kamu juga bukan orang bodoh kan, kamu termasuk orang yang pinter. Ya kamu pakai, kamu riset, ini orang siapa, ya kan? Kamu riset, ini Suhana siapa, dia tukang tipu nggak, ini Chong Tipo nggak, dia baru kemarin sore lulus kursus analisa feng shui nggak, ya kamu belajar dong. Kamu do your own homework terhadap saya atau terhadap siapapun yang kamu mau berkonsultasi gitu. Jadi ya itu kan kamu bisa kerjakan. Nah, itulah komentar saya gitu.